Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Made Aldiana Putra dengan NIM A321241104. Saya dari kelas C. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas resum dari mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia dengan judul resum Sistem Ekonomi dan Ketimpangan Sosial. Tentu saja bagian pertama adalah sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah cara yang digunakan suatu negara atau masyarakat untuk mengatur kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa agar kebutuhan hidup masyarakat dapat terpenuhi. Setiap negara memiliki sistem ekonomi yang berbeda-beda tergantung pada kondisi sosial, budaya, dan geopolitik. Secara umum terdapat beberapa jenis sistem ekonomi, yaitu yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Sistem ini masih menggunakan kebiasaan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, biasanya terjadi pada masyarakat pedesaan. Kegiatan ekonomi lebih banyak dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Yang kedua, sistem ekonomi komando atau yang terpusat. Dalam sistem ini pemerintahan memiliki peran penuh dalam mengatur seluruh kegiatan ekonomi, termasuk menentukan apa yang diproduksi, berapa jumlahnya, dan bagaimana distribusinya. Sistem ekonomi pasar atau liberal. Sistem ini memberikan kebebasan kepada masyarakat dan atau pihak swasta untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Harga barang ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu permintaan dan penawar. Sistem ini merupakan gabungan antara sistem ekonomi komando dan pasar. Pemerintahan tetap berperan dalam mengatur perekonomian, tetapi sektor swasta juga diberi kebebasan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Di Indonesia, sistem ekonomi yang digunakan adalah sistem ekonomi Pancasila, menekankan pada kesejahteraan bersama, keadilan sosial, serta pemerintahan masyarakat, pembangunan, dan ekonomi. Bagian kedua adalah ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial adalah kondisi di mana terjadi perbedaan tidak seimbang dalam kehidupan masyarakat, baik dari segi ekonomi, pendidikan, kekayaan, maupun kesempatan untuk berkembang. Ketimpangan sosial biasanya terlihat dari adanya perbedaan tingkat kesejahteraan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin. Beberapa faktor yang menyebabkan ketimpangan sosial antara lain perbedaan tingkat pendidikan, perbedaan kesempatan kerja, perbedaan kepemilikan sumber daya alam, kebijakan ekonomi yang tidak merata. Dampak ketimpangan sosial dapat menimbulkan beberapa dampak, seperti munculnya kemiskinan, kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin, timbulnya konflik sosial dalam masyarakat, menurunnya rasa keadilan sosial. Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan pembangunan merata dan pemberian kesempatan kerja. Materi yang kedua yaitu stratifikasi masyarakat pedesaan dan perkotaan. Stratifikasi sosial adalah pembagian masyarakat ke dalam lapisan-lapisan sosial berdasarkan status, kekayaan, kekuasaan, pendidikan, atau pekerjaan. Stratifikasi sosial terjadi hampir di semua masyarakat, baik di pedesaan maupun perkotaan. Namun, bentuk dan tingkatnya berbeda. Stratifikasi sosial masyarakat pedesaan biasanya lebih sederhana karena masyarakat tidak perlu beragam. Pembagian lapisan sosial sering didasarkan pada kepemilikan tanah dan tingkat ekonomi. Lapisan masyarakat di pedesaan biasanya terdiri dari pemilik tanah atau petani atau kaya, petani menengah, buruh tani, atau petani kecil. Ciri-ciri masyarakat pedesaan antara lain hubungan sosial lebih dekat dan saling mengenal. Saling solidaritas kebersamaannya tinggi. Perbedaan status sosial tidak terlalu mencolok. Kehidupannya lebih sederhana. Stratifikasi masyarakat perkotaan lebih kompleks karena jumlah penduduk lebih banyak dan jenis lapisan pekerjaan lebih beragam. Lapisan masyarakat di perkotaan biasanya terdiri dari kelas atas,
pengusaha atau pejabat, kelas menengah, pegawai, kelas bawah, buruh atau pekerja. Ciri-ciri masyarakat perkotaan adalah kehidupan lebih modern dan dinamis, persaingan ekonomi lebih tinggi, hubungan sosial lebih bersifat individual, perbedaan status sosial lebih jelas terlihat. Mungkin itu saja video resume yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ucap terima kasih dan selamat malam.